tulis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi keberkahan dan keselamatan kepadaku, Edis. Edis kah Kristen? Kita bersahabat saja. Astaga, gimana ini Anda ini? Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Bu? Masalah apa tadi itu banyak ya disampaikan tadi, masalah apa ya tadi Apa? Gimana sih? Mengenai Abasa. Nabi bermuka masam tadi. Oke, ya silakan. Apa yang mau ditanggapi di situ? Betulkah Nabi berwajah masam? Di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, Des. Manusia kan tak luput dari dosa. Jadi kekilafan dari berarti Nabi benar itu, tidak dia berwajah masam? Benar. Tapi langsung Allah menegur beliau dengan mengatakan, hai Muhammad, itu orang itu mungkin dia mau bertobat, kan? Kemudian sama juga seperti dalam kitabnya. Sebentar, tenang dulu, sabar, kita selesaikan dulu, sabar. Oke. Muhammad, tenang dulu, Bu. Sabar, tenang dulu. Kita belum selesai, Bu. Dengar dulu. Di situ Muhammad ditegur karena Muhammad benar atau karena salah? Beliau itu secara halus bermuka masam, tapi kalau Tuhan Edis yang ditanya membuat Edis menjadi anjing. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Ini berat, saudara-saudara. Astaga, Bu, tenang dulu, Bu. Bu, tenang dulu. Betul, tapi kita selesaikan dulu yang ini. Sebelum selesai, jangan dulu pindah ke tema lain. Setuju? Setuju? Bukan tema lain, Des. Kan sejalur. Oke, begini Bu ya, dengarkan. Muhammad kena tegur, betul? Dia ditegur. Biasa. Oke, dia ditegur karena dia salah atau karena dia benar? Ya, adalah sebagai manusia biasa, mungkin beliau itu gila. Bukan itu pertanyaan saya. Dia ditegur karena dia salah atau benar? Manusia itu bersifat salah. Oke, dia salah. Karena salah gitu, karena salah. Oke. Apa kesalahan daripada Nabi Muhammad SAW? Apa kesalahan daripada Nabi Muhammad di situ dalam surat Abasa ayat 1 sampai 6? Abasa 1 sampai 6. Dia bermuka masam begitu. Gimana kita mau diskusi kalau begini, Bu? Astaga. Apa kesalahan daripada Nabi? Ya bermuka masam tadi itu kan. Bermuka masam. Dia bermuka masam sama orang buta lagi miskin. Tetapi kalau yang datang kepadanya orang kaya, dia langsung melayani. Betul, karena itulah dia ditegur, betul. Sudah ditegur, dia langsung merubah akhlaknya. Iya. Sebentar. Tenang. Sebentar. Apakah dia berubah akhlaknya? Oh, nanti saya tunjukkan ayat lain. Karena barang siapa yang mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi harus bayar dulu. Astaga. Astaga. Oh, saya tunjukkan ayatnya. Berat ini saudara-saudara. Loh, saya tunjukkan ayatnya. Astaga. Di dalam Al-Quran, barang siapa kalau mau ngomong sama Nabi itu harus mengeluarkan duit loh. Itu sih bohong besar. Loh, astaga. Kalau ada cium tembok gimana? Mana? Oh, baik, saya tunjukkan. Ada bayar-bayar sama Nabi Muhammad. Baik, saya akan tunjukkan ayatnya. Loh, kalau saya ngomong tidak ngasal-ngasal bicara, sudah. Coba deh, lihat. Bentar.
Saya tunjukkan ya. Bentar. Saya akan tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Al-Quran surat Mujadalah ayat 12 ya. Mujadalah ayat 12. Kalau mau ngomong sama Nabi itu harus sedekah dulu ya. Oke. Mujadalah berapa? Mujadalah ayat 12. Silakan. 12. Mujadalah ayat 12. Mujadalah ayat. Barang siapa yang mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi, maka hendaklah ia mengeluarkan duit. Biar Anda tahu itu. Cuman langsung dipelintir ayatnya. Coba kalau nggak percaya coba baca ayatnya apa adanya sebelum dipelintir oleh para ulama. Coba silakan baca ayatnya. Loh, Anda kira Muhammad sangat perlu duit saudara-saudara. Anda tidak tahu. Coba silakan. Silakan. Ini maksud ayat ini supaya kita itu ya dibaca dulu, baca. Jangan baca artinya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Sebentar. Saja. Wahai orang-orang yang beriman. Ayo terus. Nah, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, itu pembicaraan rahasia. Jangan sebentar. Apabila kamu hendak mengadakan pembicaraan dengan Rasul, dengan Nabi. Aku yang baca. Silakan. Aku baca, tidak usah edit nanti pelintir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu bersedekah kepada orang miskin. Bukan ada itu. Nabi. Bersedekah kepada orang miskin. Lihat, saya tampilin ayatnya. Iya. Itu ayat sudah dipelintir. Perhatikan. Tidak. Gimana? Masanya ya gitu. Saya tampilkan. Bersedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan. Saya tampilkan. Hal itu dalam kurung. Lebih bersih. Oke, saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu kepada orang miskin tuh, Des. Tenang dulu, tenang. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ya, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Nah, ini orang miskin. Iya, dalam tanda kurung. Itu ini dalam tanda kurung ini adalah ayat-ayat tambahan orang menarahi biar apa? Sebentar. Kalau sebentar, tenang Bu. Kenapa ini dalam tanda kurung? Kenapa ada dalam kurungnya begini? Kenapa? Ini adalah tafsir yang dibuat dipaksa supaya apa? Supaya sedekahnya itu kepada orang miskin, padahal kepada Muhammad. Loh. Dengar. Kenapa ini dalam tanda kurung? Coba. Menerangkan arti ayat tuh, Dis. Mana ayatnya di sini dalam tanda kurungnya? Itu kan menerangkan maksud ayat itu. Edit ada punya ilmu bahasa ini Arab. Ayatnya ditambah-tambahin. Perhatikan. Kalau mau ngomong khusus sama Nabi, dia mau bicara Nabi, saya mau ngomong khusus. Diwajibkan bagi mereka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Jadi harus ngasih duit dulu. Kok dibilang kepada orang miskin? Dan sesungguhnya mereka merubah-rubah ayat Al-Quran dengan menambah-nambahi sesuatu kepadanya. Ada ilmu mantik, ada ilmu balagohnya.
jurus merubah-rubah ayat Ya, Quran. Ya itu sudahlah. ada ilmunya, Intinya, tidak asal-asalan, bukan. iya itu Ilmu kalau terjemahan ilmu bohong, saja. kalau ilmu bohong-bohongin diri sendiri buat apa? No. Oh, Al-Quran itu dia punya ilmu membaca coba Al-Quran siapa? itu. Saya tanya sama ibu, Bu, siapa orang miskin di situ yang dikasih duit kalau mau ngomong sama Muhammad? Oh, seluruh orang miskin, siapa saja lah. Gimana cara taunya? Gimana cara taunya? Kan ada ayat yang sebelumnya itu kan ada Bukan. ayatnya. Cara taunya gimana? Cuma baca satu ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Pertanyaan saya, Kepada orang miskin. nah, kepada orang miskin itu kan ayat dalam kurung tambahan, tafsiran. Pertanyaan saya begini, siapa orang miskin di situ? Sebentar dulu, siapa orang miskin di situ? Sebelum ayat itu kan ada ayatnya, sebelum ayat yang berapa nih? 11 tadi. Memang Ke-13. berat, saudara. Kan ada ayat yang lain. Berat ini Kalau saudara-saudara, ini ini susah ini. Kalau Bu, ini membaca satu Bu, ayat, jadi salah mengartikan. Ayat pakai- itu jelas sedekahnya itu ya untuk Muhammad gimana? Itu fitnah. Justru Allah, ayat di situ iya. memfitnah kepada orang miskin di situ nggak ada ayatnya itu Ada, ayat dalam ayat kurung yang tidak ada bahasa sebelumnya. Arabnya. Coba sekarang saya tanya, Sebelumnya menerangkan yang Gini, sebelumnya. kenapa Yes. itu? Coba bahasa Arabnya kepada orang miskin itu sebelah mana? Coba lihat ayat yang sebelumnya itu. Coba bacakan akan ayat sebelumnya. membicarakan masalah Bacakan ayat itu. sebelumnya. Silakan bacakan ayat sebelumnya. Banyak. Tunggu aku buka ayat Quranku ya, Dis. Nah, ini Quran. Silakan. Mau jalan. Ini kalau mencari di YouTube ini lama, cepat, tapi di Quran lama kita nanya. Tapi ya, sering salah itu kalau di YouTube. Ya sudah, cepat silakan bukakan surat Al-Mujadalah. Dia merintahku beliau. Dia kalau enggak mau serunya dia baca Quran surat Al-Mujadalah. Mujadalah. Astaga. Inilah makanya saya bilang mereka tidak lebih ngerti Quran daripada saya, tapi mau ngajarin saya. Ada. Ayo silakan. Dia ngarang. Taulah aku Des, kan itu Ngarangku. Barang siapa Quranku. kalau mau ngomong khusus, dia mau bicara khusus dengan Nabi, hendak dan mengeluarkan sedekah. Nggak ada di situ kepada orang miskin. Sedekahnya itu kepada Nabi itu gimana? Maksudnya ini Dis, ayat ini untuk meringankan beban orang yang tidak mampu. Ngarang bebas saja. Apa hubungannya mau ngomong sama Muhammad suruh ngasih duit dulu sama orang miskin? Siapa orang miskinnya di situ dan bagaimana dia tahu kalau udah ngasih orang miskin atau belum? Sedekahnya itu ya kepada Nabi. Mari kita jujur. No. Ya udah. Terus Ayat gimana itu bisa salah tahu? tadi. Begini, Nabi, aku mau bicara khusus denganmu. Sudahkah kau mengeluarkan sedekah? Ayat berapa tadi Dis? 11? Ayat 12. Ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, pada kamu hendak Baca yang benar. menjadi miskin. Oh, Baca yang bukan benar. itu artinya, Dis. Itu arti itu masih palsu. Aku bacakan arti yang sebenarnya. Dari ayat 10 ya. Ayat Silakan. 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Ayat 12-nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, Hendaklah kamu mengeluarkan jawabannya, sedekah. apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin? Makanya kamu takut jadi miskin karena kamu mengeluarkan sedekah kepada Nabi itu. Bukan kepada Nabi. Itu ngarang. Kepada Sekarang orang gini aja. miskin. Sekarang gini aja, Bu. Seandainya ibu hidup sejaman dengan Nabi, mau ngomong khusus dengan Nabi, aku ingin berbicara menghadap Nabi mau bicara.
Ibu rela nggak keluarkan duit sedekah untuk Nabi? Tentu Nabi enggak. Nabi itu tidak wajib menerima sedekah. Dan sesungguhnya mereka Nabi tidak ini boleh adalah menerima orang-orang sedekah yang Quran. tidak mau memberi Nabi duit. Aduh. Edis ngarang. Ngarangnya di mana? Itu jelas sedekah. No. Kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah ada keterangannya itu bahwa yang dikata sedekah itu adalah hak orang miskin. Nabi beserta keluarganya tidak berhak menerima sedekah. Bahkan Nabi itu menolak sedekah. Ibu tahu ghanimah? Tahu ghanimah nggak? Oke, ayat lain lagi. Enggak, Ibu tahu ghanimah nggak? Sudah aku terangkan tadi. Des, yang lain pula Des. Bu, Ibu tahu ghanimah atau tidak? Astaga. Perhatikan. Muhammad menjadi seorang miliarder dari mana? Dari rampokan perang. Astaga. Loh, Anda tidak percaya bahwasanya kerja mereka itu merampok? Astaga. Anda tidak tahu pekerjaan. Astagfirullahaladzim. Aku ini pintar loh. Bu, dengarkan saya. Kalau dalam perang seluruhnya harta itu memang dirampok, diambil lah kalau ya kita sudah, terima kasih Anda mengakuinya. Oke, berapa persen untuk Nabi? Berapa persen untuk Nabi? Untuk Nabi dikit, ya penting dikit untuk apa itunya. Miliar? Astaga. Perhatikan ya, perhatikan. Dia banyak ngarang. Untung tinggal di Amerika tuh. Aduh. Dibilang perhatikan ya. Saya kalau ngomong itu ada dalilnya. Perhatikan. Ya, boleh. Perhatikan. Ya, ada dalil Perhatikan. Muhammad menjadi miliarder dari rampasan perang. Perhatikan. Itu cara mana? Loh, perhatikan. Orang Dengar. yang mulia tuh ada jauh Disney. Uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang. Khumus, khamsah 5. Khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi 20 miliar. Nabi mendapatkan 20 miliar, betul? Kita menang perang. Astaga. Bu, saya tanya, betul tidak Nabi jadi miliarder gara-gara harta rampasan perang? Astaga, masih saja ditolaknya. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran, yaitu mereka yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat tetapi mereka tidak menerimanya. Bu, apakah yang saya bilang fitnah? Apakah yang saya bilang fitnah? Itu dalam perang wajar sajalah. Bukan itu yang saya bilang. Yang saya bilang fitnah atau tidak? No, tidak. Oke, tidak fitnah. Muhammad menjadi miliarder dari rampasan perang, betul? Bukan jadi miliarder dunia pun bisa dia milih kalau dia mau, dia nggak mau. Ini susah, ini berat. Yang saya sampaikan fakta atau tidak? Kalau dengar sekilas tadi ya. Oke, di mana fitnahnya coba? Di mana fitnahnya? Bahwasanya Muhammad menjadi seorang miliarder karena dia dapat 20 miliar, kata Abdul Somad, dari rampasan perang.
memang mendapat 20 miliar, tapi akhirnya dia bagi-bagikan kepada umatnya yang ikut perang itu. Ngarang bebas. Ngarang bebas terus. Mana dibagi-bagikan, mana dibagi-bagikan, mana tunjukkan dari. Iya, itu ya, hadis yang dibawa oleh Edis tadi itu. Saya tahu ceritanya seperti itu. Bu, coba saya tanya sama Anda, Nabi istrinya banyak atau tidak? Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan oleh Allah memang, ya berlebihlah dari umatnya. Ini ditanya apa jawabnya itu selalu muter-muter. Kenapa senengnya itu jawabnya itu muter gitu loh. Coba pertanyaan saya simpel, Nabi istrinya banyak, betul atau tidak? Betul, itu keistimewaan Allah untuk beliau. Oke, istrinya banyak. Barang siapa yang punya istri banyak, niscaya baginya pengeluarannya akan lebih banyak, betul? Ya, Loh, ditanya gimana sih? Betul atau tidak? Ya, betul. Nah, ketika Muhammad dapat harta rampasan perang 20 miliar, niscaya keperluan Muhammad terhadap keluarganya pun akan terpenuhi, betul? Terpenuhi semua kebutuhan istri-istrinya. Oke, kita tes. Apakah istri-istri Muhammad dapat uang belanja? Baik. Kita tampilkan, saudara-saudara. Benarkah istri-istri Nabi dikasih uang belanja? Kita buktikan. Loh, kita nggak bohong-bohong, Bu. Kalau kita bicara berdasarkan fakta dan dalil. Saya tampilkan. Perhatikan. Perhatikan ya. Loh, Anda berat Anda ini. Saya balikkan kamera saya, kita tampilkan. Kita tampilkan ya. Perhatikan. Bagaimana kita bacakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke Al-Ahzab, dan nanti kita bacakan riwayat-riwayatnya yang menyertai ini ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Kita tampilkan sebentar ya, masih ini. Surat Al-Ahzab ayat. Nih, perhatikan. Kita bacakan ya. Saat istri-istri Nabi minta uang belanja. Oh, perhatikan. Loh, malah ketawa. Astaga, dia malah ketawa-ketawa. Perhatikan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan, maka marilah supaya kuberikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu dengan cara yang paling baik. Ketika mau minta duit belanja lebih malah mau diceraikan. Loh, perhatikan. Saya bacakan ayatnya. Banyak orang muslim tidak tahu ini. Saya bacakan. Perhatikan. Saya tahu. Ayat ini. Dengarkan dulu saya bacakan ya. Ayat ini sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, yaitu di mana istri-istri Nabi Muhammad SAW bersepakat ketika itu untuk meminta tambahan rezeki dari Nabi SAW, tambahan uang keluarga, kalau bahasa kita, yang padahal sebelumnya mereka tidak pernah meminta seperti itu. Nah, sebagaimana disebutkan Tahir bin Asyur rahimahullah dan seterusnya ini ya, kita bacakan ya. Kemudian setelah itu juga Rasulullah SAW memerangi Bani Quraizah dan mereka menginginkan gonimah, dan gonimah tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat dan juga Rasulullah SAW mendapatkannya. Nah, juga nanti di Khaibar Rasulullah juga ya, dan seterusnya diperhatikan. Nah, dari sini kata Tahir bin Ibn Asyur dalam tafsirnya
tahrir wa tanwir, bahwasanya istri Nabi akhirnya ingin meminta ada tambahan biaya rumah tangga. Nah, demikian juga bisa jadi ketika para sahabat mendapatkan ghanimah dari perang melawan Bani Khuzai, setelah itu dan seterusnya dan seterusnya. Nih, perhatikan ya. Nih, ketika itu Nabi punya istri 9, Aisyah, Saudah, Hafsah, Ummu Salamah, dan seterusnya. Nah, mereka ingin meminta uang belanja lebih, tapi malah dijawab oleh Muhammad dengan nih surat ayat Al-Quran nih, surat Al-Ahzab ayat ke-6 tadi. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu. Tuh, malah mau diceraikan. Ini yang nyaranin ayat ini, ngomong-ngomong ayat ini turun akibat daripada saran Umar bin Khattab. Iya, itu Umar bin Khattab yang bilang begitu. Lu terdiam dia. Jawab. Mau aku jawab? Silakan. Ya, oke. Kalau kami wanita ini, Dis, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Memang berat, saudara. Banyak suami ngasih duit, Dis. Dengar keteranganku. Masalah Nabi ini tadi kan harta ghanimah itu harta rampasan perang yang sah. Jadi istri-istri Nabi itu sudah dikasih belanja. Tapi karena ada uang harta ghanimah tadi, Dis ngerti harta ghanimah tuh. Iya, mereka minta tambah lebih, betul. Itu adalah rampasan. Iya, ketika Nabi mendapatkan harta rampasan perang, istri-istri Nabi matanya langsung menginginkan, betul nggak? Mereka menginginkan, betul? Kemudian Nabi bilang, apakah kamu hanya untuk memikirkan dunia saja? Iya. Sementara belanja sudah dikasih. Iya, akibatnya mau diceraikan sama Nabi, betul? Itu kan usulan dari Pak Umar tadi. Oke, saya bacakan saja ya. Cuma dikasih nasihat. Iya, tapi kenapa ayat itu berasal dari Umar langsung jadi ayat Quran? Perhatikan nih. Ya, boleh ketika istri-istri Rasulullah meminta tambahan nafkah, Umar pun bermaksud mencandainya agar Rasul tertawa. Umar berkata, "Ya Rasulullah, jika istri saya meminta uang belanja kepada saya, maka akan saya sakiti lehernya." Benar saja Rasul tertawa mendengarnya. Kemudian beliau mengatakan, "Tahukah kau wahai Umar, mereka, istri-istri beliau, sekarang berada di sekelilingku juga sedang meminta uang belanja." Umar pun melotot ke arah putri-putri mereka. Kemudian Umar dengan bercanda menyakiti leher Hafsah, dicekek. Putrinya yang juga istri Rasulullah. Sementara Abu Bakar menyakiti leher Aisyah. Lu perhatikan, minta uang belanja dicekek tuh. Loh, Anda tidak percaya. Ini loh, menyakiti leher itu diapain? Anaknya yang mendidik anaknya biasanya. Iya, ketika dia minta, kamu minta istri minta duit lebih sama Rasulullah, dicekek tuh. Nah, itu Umar mengatakan, perhatikan. Bukan Rasulullah yang mencekek. Iya, yang mencekek bapaknya, betul. Bapak anaknya. Oke. Itu kan sambil bercanda. Itulah suri tauladan. Baik. Bukan Nabi Muhammad yang mencekik, tapi ayahnya. Tetapi para sahabat Nabi itu Muhammad yang disalahkan. Oke. Para sahabat adalah contoh Islam yang terbaik, betul? Dia bercanda, dia salah bercanda. Mulai muncul kalau udah begini. Nabi Muhammad itu adalah perhatikan, Umar mengatakan, engkau telah meminta apa yang tidak ada pada diri Rasulullah.
Karena peristiwa ini Rasulullah mengasingkan diri, tidak menemui istri-istrinya selama 29 hari. Dalam riwayat lainnya 30 hari. Rasulullah marah dengan sikap istri-istrinya hingga akhirnya Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Katanya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang paling baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." Rasulullah kemudian mendatangi Aisyah pertama kali dan Aisyah memilih untuk bersama Rasul dan memilih akhirat. Tuh makanya ya. Jadi istri-istri jangan minta uang belanja lebih, karena kalau minta uang belanja lebih nanti diceraikan, betul? Oh salah, Etis menerangkannya itu salah. Pusing ngarang, bukan begitu ceritanya. Berat ini saudara-saudara. Bukan berat, Etis pelintir, bukan begitu maksud Gimana? ayat itu. Silakan gimana ayatnya? Ayatnya itu menerangkan istri-istri Nabi itu kan mau uang lebih dari hasil ganimah tadi. Minta uang belanja Kemudian, lebih. Dibilang oleh sahabatnya tadi yang punya anak-anak tadi, marah dia. Jadi Dicekek dia mereka. mengajak anaknya supaya jangan minta kepada Nabi yang berlebihan. Ya, Kemudian dicekek itu mereka kalau betul. Dicekek mereka betul. Itu kan sambil bercanda. Sambil bercanda. Dicekek lah kata. Bercanda. Ya udah, terus. Dan cerita tuh tadi, aku nih baca yang Idis baca, mendengar yang Idis baca tadi lah. Aku nih murid yang pintar. Ya udah, terus lanjut. Aku ini guru Edis. Kemudian Allah berfirman. Muridku. Guru. Aku mau jadi murid Edis lah, Edis pelintir ayatku. Oke, lanjut Allah Bu. berfirman kepada Nabi, suruhlah istrimu itu mengambil pilihan. Apakah dia ingin harta dunia atau ingin bersamamu di dunia dan di akhirat masuk surganya Allah. Oke. Kemudian si kalau Aisyah kalau mereka masih terus seperti itu diancam diceraikan, betul? Bukan Nabi Muhammad yang menceraikannya, tapi iya, kalau mereka terus-menerus meminta belanjaan berlebih, maka akan diancam diceraikan, betul? Diceraikan itu kan firman-Nya, itu kan pilihan Nabi pula. Kemudian Nabi memilih pilihan istrinya milih bersama dia. Iya, akibat daripada ancaman mau diceraikan tersebut, daripada diceraikan, betul? Dua pilihan, Dis. Apakah dia mau harta dunia itu? Ya silakan ambil dunia nih. Tapi diceraikan. Mungkin cerai. Iya. Jadi mau minta uang belanja lebih diancam diceraikan. Gimana? Maka mau kesejahteraan dunia dan akhirat, maka pilihlah aku dan uang yang ku kasih belanja yang secukupnya. Bahkan lebih dari cukup di zaman itu. Harta gunimah sebanyak itu. Masa setiap perang mau uangnya, setiap perang mau gunimahnya. Itu kan tamak namanya, Dis. Makanya istrinya itu dikasih dua pilihan. Oke, berarti istri Nabi menurut ibu mata duitan? Iya, kalau yang mendidik istri itu adalah suami. Berat ini, astagfirullahaladzim. Berani mengatakan istri Nabi mata duitan. Oke lah. Tapi begini loh yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan tuh begini. Kita ini sebenarnya kalau membahas tentang agama Islam, ya agama apa saja lah. Kita itu jujur.
Begitu loh. Apa yang ada, apa yang tertulis, udah kita jujur saja. Kenapa sih kita harus menutup-nutupi sesuatu? Begitu loh. Betul Aku tidak? kurang jujur tadi. Ya sekarang baru jujur, tadinya kan nggak jujur. Kita pindah topik mengenai itu tadi menemui neraka tadi tuh. Apa tadi tuh? Ya, ini aku dengar tadi. Setiap manusia akan menjumpai neraka apa? Apa tadi tuh? Apa tadi ya nggak tahu lah apa. Ini nih. Apa tadi? Mendatangi neraka. Kenapa di situ? Surat Maryam ayat 71. Ya, ada apa? Di dalam ini, Dis, setiap manusia itu akan mendatangi neraka. Termasuk Edis. Karena saya tidak mengikuti Nabi Muhammad, makanya saya tidak masuk neraka dulu. Ya kalau mengikuti Nabi ya masuk neraka dulu gimana? No. Bukan begitu maksud ayatnya itu, Dis. Coba bacakan Maryam ayat 71. Maksud ayat itu adalah waktu melewati Sirat. Tahu Sirat? Mendatangi neraka. Jembatan Sirat. Oke. Dikatakan bahwasanya panasnya api neraka tersebut akan membakar orang-orang yang walaupun jaraknya 500.000 tahun, betul? Ya sudah, udah gosong duluan nanti di situ. Enggak begitu cerita. Iya, makanya nanti setelah lewat dari neraka sampai surga udah tinggal Tuhan. Bukan begitu. Editnya ngarang. Tapi intinya beginilah, Bu. Orang Muhammad saja dia waktu masuk kuburan dia nggak keluar lagi kok, gimana? Manusia mati. Loh, justru karena setelah Nabi Muhammad meninggal, Bu, setelah Muhammad meninggal masuk dalam kubur, dia tidak pernah keluar lagi sampai hari ini. Bagaimana dia bisa menceritakan sesuatu yang ada di situ? Besok artinya dibangkitkan. Bu, kalau cuma cerita nanti dalam kubur ditanya man robbuka, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau cuma cerita Islam begitu. Ini agama langit. Kalau agama Edis agama bumi, buatan manusia. Susah. Kami itu maka kami tahu karena ada wahyu dari Allah. Sementara Astaga, hanya orang-orang sarjana yang buat agama dulu. Sulit. Itu saja tahu. Tuhan kami itu maha tahu, Dis. Bu, apakah Muhammad pernah bertemu dengan Allah? Dia bertemu dengan Allah itu melalui Jibril, melalui firman-Nya. Bukan itu yang saya tanya. Pernah bertemu dengan Allah? Manusia tidak bisa melihat Allah mati. Kalau orang Israel juga begitu mati. Siapa bilang? Bisa dilihat langsung. Siapa bilang? Musa bertemu dengan Allah tidak? Tidak, no. Astaga. Baik, saya akan tampilkan ayatnya. Tapi percuma pun saya tampilkan, ibu nggak percaya. Belajar dulu aja dah. Belajar dulu. Saya tunjukkan di segi itu. Saya tunjukkan nanti ayatnya di dalam Quran bahwasanya Allah bertemu dengan Allah langsung. Gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Kalau saya tunjukin pun nanti percuma berbelit-belit lagi. Belajar dulu aja. Belajar dulu, Bu, ya, besok lain lagi.